Bayangkan, seorang pria biasa, bahkan hanya seorang tukang sayur, tidak punya kekuasaan, tidak punya kerajaan. Namun, siapa sangka dia akan menjadi salah satu raja paling sombong dalam sejarah. Dialah Firaun. Bagaimana kisahnya bisa berubah drastis? Dan apa yang membuatnya menjadi musuh besar Nabi Musa? Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit Mesir seolah ikut berduka. Di bawah rembulan yang pucat, seorang pemuda bernama Aun berlari kencang. Napasnya memburu, dan kakinya yang telanjang menghantam kerikil tajam. Di belakangnya, suara teriakan seorang ibu membelah kesunyian malam. Bukan doa yang keluar dari mulut wanita tua itu, melainkan kutukan penuh keputusasaan. "Firaun! Firaun!" teriaknya. Aun telah lari, si pembawa sial itu telah pergi. Kalimat itu bergema di dinding-dinding gang sempit, terbawa angin gurun hingga melekat menjadi identitas barunya. Ia bukan lagi Aun si pemuda desa. Ia adalah Firaun sang pelarian. Ia pergi membawa kemarahan yang membara, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti dunia tidak akan lagi mengejarnya, melainkan akan bersujud di bawah kakinya. Tahun-tahun awal di perantauan adalah neraka bagi Firaun. Ia terdampar di pasar Mesir yang bising, bekerja pada seorang pedagang sayur tua yang merasa iba melihat tubuhnya yang kurus kering. Namun, penderitaan tidak melembutkan hatinya. Penderitaan justru membuatnya menjadi predator. Setiap kali ia menata sayuran, matanya yang tajam mengawasi setiap pembeli dengan penuh kebencian. Jika ada seorang ibu yang menawar harga terlalu rendah, Firaun akan menghardiknya hingga gemetar. Jika ada anak yatim yang mendekat mencari sisa makanan, ia akan mengusirnya dengan tendangan kasar. Lapak yang tadinya ramai, perlahan berubah menjadi zona ketakutan. Orang-orang lebih memilih berjalan memutar jauh daripada harus berpapasan dengan pelayan pasar yang berwajah dingin itu. Dagangan membusuk di bawah terik matahari, persis seperti hati Firaun yang kian membusuk oleh kesombongan. Di titik terendahnya, saat ia dikayar-kar penagih utang dan bersembunyi di gang-gang gelap, Firaun bertemu dengan Haman. Pertemuan itu bukanlah kebetulan, melainkan takdir dua jiwa yang haus akan kekuasaan. Mereka berjalan bersama dalam lapar, hingga mata mereka tertuju pada sebuah kebun semangka yang subur di pinggiran kota. Dengan lidah yang manis dan wajah yang tampak jujur, Firaun meyakinkan sang pemilik kebun bahwa ia adalah utusan Tuhan yang paling amanah. "Tuan, tangan kami hanya untuk bekerja, bukan untuk mencuri," ucapnya dengan nada yang sangat meyakinkan. Namun, di balik kegelapan malam, Firaun dan Haman mulai beraksi. Mereka mencuri hasil panen, menjualnya secara sembunyi-sembunyi di pasar gelap dengan harga berlipat ganda. Disinilah Firaun belajar satu pelajaran berharga, bahwa kejujuran adalah topeng terbaik untuk menutupi kebusukan. Ambisi Firaun meledak saat ia menyadari sebuah celah yang tak terpikirkan oleh raja manapun. Ia pergi ke pemakaman umum, berdiri tegak dengan tongkat di tangan. Layaknya seorang penguasa bayangan, setiap iring-iringan jenazah yang datang membawa duka, ia hadang tanpa ampun. "Berhenti, tanah ini telah dipajaki oleh hukum baru," gertaknya. Bayangkan kehancuran hati seorang ayah yang kehilangan anaknya, harus merelakan keping emas terakhirnya, hanya agar jenazah buah hatinya bisa menyentuh tanah. Firaun tidak peduli pada air mata. Baginya, setiap tangisan adalah denting koin emas. Ia membangun kekayaannya di atas liang lahat, mengumpulkan harta dari mereka yang paling tidak berdaya. Inilah awal mula ia merasa bahwa ia punya kuasa penuh atas hidup dan mati seseorang. Kesalahan fatal membawanya ke penjara saat ia mencoba memeras kerabat istana. Namun,
Di dalam sel yang gelap, Firaun tidak menyerah. Ia menggunakan emas hasil pajak kuburannya untuk membeli kesetiaan para penjaga. Saat ia akhirnya menghadap Raja Mesir yang sudah tua dan lemah, Firaun memainkan peran terbesar dalam hidupnya. Ia membawa 2 karung emas besar dan bersujud di lantai istana. "Baginda, emas ini adalah keringat hamba yang sengaja hamba kumpulkan untuk membayar utang pajak seluruh rakyat miskin di negeri ini," ucapnya dengan air mata buaya. Seketika, namanya harum di seluruh penjuru negeri. Rakyat yang selama ini ia peras, kini memujinya sebagai pahlawan. Para cendekiawan istana terkagum-kagum pada kedermawanannya. Maka, saat sang raja mangkat tanpa ahli waris, tak ada nama lain yang diteriakan massa selain Firaun. Sang tukang sayur yang licik itu kini berjalan menuju singgasana emas dengan jubah sutra yang menutupi noda darah di tangannya. Setelah mahkota melingkar di kepalanya, topeng itu akhirnya dilepas. Firaun bukan lagi pelayan rakyat, ia adalah Tuhan bagi mereka. Di bawah bimbingan Haman, kezalimannya melampaui batas kemanusiaan. Ia membangun monumen-monumen raksasa dengan darah para budak. Dan puncaknya, ia memproklamirkan diri sebagai pencipta alam semesta. Namun, di balik kemegahan itu, tidurnya mulai tidak tenang. Suatu malam, ia bermimpi melihat api raksasa datang dari arah Baitul Maqdis, membakar seluruh rumah bangsa Mesir, namun membiarkan rumah Bani Israel tetap utuh. Para ahli nujum gemetar saat memberitahu maknanya akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan. Ketakutan mulai merayapi hati sang Tuhan palsu. Ia memerintahkan setiap bayi laki-laki dibunuh, sebuah tanda bahwa sedalam apapun ia mengubur masa lalunya sebagai tukang sayur yang ketakutan, rasa takut itu tetap ada, menunggu hari di mana air laut akan menenggelamkan segala kesombongannya. Di samping singgasana yang dingin, berdirilah Haman, bayangan gelap yang memberikan nyawa pada setiap ambisi gila Firaun. Jika Firaun adalah tangan yang memukul, maka Haman adalah otak yang merancang senjatanya. Tak lagi puas dengan emas dari kuburan, kini mereka memeras keringat dan darah rakyat yang masih hidup. "Bangunkan aku menara yang menjulang menembus awan," perintah Firaun dengan suara yang menggelegar di aula istana. "Aku ingin melihat di mana Tuhan yang disembah orang-orang itu, agar aku bisa memanahnya." Ribuan budak dikerahkan. Batu-batu raksasa ditarik di bawah cambuk pengawal yang tak kenal ampun. Haman mengawasi setiap jengkal pembangunan itu dengan senyum sinis. Baginya, setiap batu yang tersusun bukan hanya sebuah bangunan, melainkan monumen bagi kesombongan mereka berdua. Mereka merasa telah menaklukkan bumi, dan kini mereka merasa cukup kuat untuk menantang langit.